يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kecuali kenikmatan iman yang merupakan senjata kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya harta dan kekayaan yang berlimpah tanpa keimanan. Tidak ada gunanya kesehatan yang Allah berikan kepada manusia tanpa keimanan. Jasmani boleh sehat, rohani pun juga harus lebih sehat. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan ini tidak boleh lepas dari diri kita. Keimanan ini tidak boleh lepas dalam kehidupan kita. Maka satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, kita dihidupkan dalam keadaan beriman, kemudian dibangkitkan dari alam kubur pun dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala nanti pada hari kiamat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ayat dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dengan yaumul qiyamah, bukan lailah qiyamah. Kalau dikatakan yaumul qiyamah bukan lailah qiyamah, berarti ada dua hal yang berbeda hadirin. Kita tahu kalau hari yang ada adalah matahari, bukan hanya memberikan sinar menerangi alam semesta, tetapi matahari itu pun juga memberikan panas kepada umat manusia. Lain dengan malam hari. Kalau malam hari yang hadir hadirin adalah bulan yang dia memberikan sinar kepada alam semesta, tetapi sinarnya tidak menjadikan kita kepanasan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an yang ternyata hari kiamat itu adalah hari, berarti yang ada adalah matahari. Dan kita saat ini di dunia, ketika matahari menampakkan dirinya, padahal jarak antara matahari dan kita ada jutaan kilometer, rasa panas kita rasakan hadirin. Bahkan di satu tempat rasa panas itu pun menjadi ekstrim, bisa membakar, bisa merusak manusia,
bisa menjadi azab dan kecelakaan bagi manusia. Karena apa? Karena panas sinar matahari yang menerpa umat manusia. Bayangkan hadirin, jutaan kilometer jaraknya dari kita. Matahari itu pun juga menjadikan kita merasakan kepanasan. Apalagi nanti pada hari kiamat, matahari yang ada bukan bulan. Matahari sangat dekat dengan kita hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan jauh seperti saat ini, dekat sekali. Kalau saat ini kita kepanasan bisa masuk rumah kita. Kalau saat ini kita kepanasan bisa mencari pohon yang rindang berteduh di bawahnya. Kalau saat ini kita kepanasan bisa keluar rumah dengan membawa payung yang kita punya. Apakah hal itu bisa kita lakukan nanti pada hari kiamat? Tentunya tidak hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka satu ayat dalam surat Ali Imran Allah katakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada satu hari yang dimaksud adalah hari kiamat hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sebut hari kiamat itu adalah hari, maka sudahkah kita mempersiapkan diri kita ketika dibangkitkan kita dari alam kubur kita, dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar di siang hari yang panas terik, menakutkan, mengerikan, menghancurkan manusia. Karena matahari bukan jutaan kilometer lagi jaraknya dengan kepala kita, sangat dekat sekali. Maka kalimat yaum yang Allah sampaikan, yang menunjukkan hari kiamat, harusnya menjadikan kita sadar hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa siangnya nanti tidak sama dengan siangnya saat ini. Maka yang perlu kita lakukan ketika Allah katakan hari kiamat adalah hari panas sekali, jarak yang sangat dekat dengan kita, jangan sampai kita ini terlalu lama di bawah terik sinar matahari pada hari kiamat. Maka amalan apa yang harus kita lakukan hadirin ketika nanti kita dikumpulkan di hari kiamat tersebut, supaya tidak terlalu lama kita kepanasan di hari kiamat itu? Maka yang pertama yang harus kita lakukan hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, cari amalan yang menyebabkan kita dimasukkan surga Allah bila hisab wala azab. Tidak ada hisab, tidak ada azab, dimasukkan ke dalam surga, langsung ke dalam surga. Supaya apa hadirin? Supaya kita tidak terlalu lama kepanasan ketika kita dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Cari amalan yang menyebabkan kita masuk surga tanpa hisab. Yang berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, cari amalan hadirin supaya kita tidak terlalu lama di bawah sinar matahari yang membakar tubuh manusia. Apa yang harus kita lakukan? Cari amalan yang menyebabkan kita ada di barisan paling depan dalam hisab tersebut. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 3 golongan manusia yang akan dihisab pertama kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ahlul ilmi, orang yang punya ilmu, dia barisan paling depan. Yang kedua adalah asyahid, orang yang mati syahid, yang meninggal di jalan Allah, itu pun juga ada di barisan yang paling depan. Yang ketiga adalah orang kaya, itu pun juga ada di barisan yang paling depan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita menginginkan barisan yang paling depan? Karena kalau kita ada di barisan paling depan, maka kita tidak terlalu lama di bawah sinar matahari yang membakar tubuh manusia itu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita lakukan apa? Cari supaya kita ditempatkan di barisan yang paling depan. Siapa itu? Orang yang punya ilmu. Allah panggil pertama kali, Allah tanya, ilmumu kamu pakai untuk apa? Ketika kita bisa menjawab ilmumu, ilmu yang kita punya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah,
ilmu yang kita punya kita ajarkan kepada umat manusia, kemudian Allah mengatakan shadaqta, kamu benar, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan segera masuk ke dalam surga. Tapi kalau sebaliknya Allah bilang kadzabta, ilmu yang kamu punya tidak kamu amalkan, ilmu yang kamu punya kamu komersilkan, Allah bilang kamu bohong, maka kita menjadi manusia yang paling dulu masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Orang yang mati syahid hadirin itu juga barisan paling depan. Kalau Allah katakan shadaqta, betul, kamu berperang di jalan Allah, kamu meninggal di jalan Allah, bukan ingin dipuji oleh manusia, bukan supaya kamu dikatakan orang yang pemberani, maka segera kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, maka kita menjadi orang yang paling dulu masuk ke dalam neraka. Yang ketiga adalah orang kaya. Allah tanya, dari mana hartamu? Kamu gunakan untuk apa? Ketika jawaban kita dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita gunakan di jalan Allah, kita infakkan di jalan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita senang berbuat baik dengan harta kita, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi manusia yang paling dulu masuk ke dalam surga. Itulah amalan yang menyebabkan kita tidak terlalu lama di bawah terik sinar matahari yang membakar kita. Yang ketiga hadirin, ada hadis Nabi kita Muhammad SAW muttafaqun alaih yang memberikan satu pelajaran penting kepada kita, supaya kita tidak terlalu lama ketika di bawah terik sinar matahari, yaitu sabda Nabi sab'atun yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang ketika saat itu hari kiamat sangat panas sekali. 7 golongan ini mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Rasul kita menyebut imamun adilun. Di situ Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para pemuda yang senang beribadah kepada Allah. Di situ Rasul kita menyebutkan orang-orang yang gemar untuk pergi ke masjid. Di situ Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan 2 orang yang berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Di situ pula Rasul kita juga menyebutkan tentang seorang laki-laki yang dia digoda oleh seorang wanita. Dia mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang menyelamatkan kita. Di bawah sinar matahari yang membakar itu, kalau kita masuk surga tanpa hisab, kita tidak merasakan panasnya hari kiamat. Kalau kita punya senjata, yaitu menjadi orang yang paling depan untuk dihisab Allah, maka kita tidak terlalu lama. Kalau kita punya alat di mana Allah memberikan naungan kepada kita, maka kita pun juga akan selamat dari panasnya sinar matahari pada hari kiamat. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahsyatnya hari kiamat tidak bisa dibayangkan saat ini. Luar biasa, panasnya luar biasa. Maka amalan-amalan itulah yang disampaikan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya surat Ali Imran itu mengatakan, hari itu manusia dibangkitkan dari alam kubur. Wajah mereka berubah, ada yang menjadi putih, ada pula yang menjadi hitam. Kemudian ketika wajah yang hitam itu lewat, malaikat mengatakan, akafartum ba'da imanikum, kamu kafir padahal dulu kamu adalah orang yang beriman. Kapan itu hadirin? Saat manusia akan dimasukkan ke dalam rahim ibunya umur 4 bulan. Allah bilang, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Saat itu kita mengatakan, bala syahidna, ya, engkau adalah Tuhanku. Kemudian kita lahir masuk ke alam dunia hadirin. Ketika di alam dunia itu ternyata potensi meninggalkan keimanan luar biasa. Seandainya manusia tidak masuk ke dalam alam dunia, maka manusia ini akan tetap menjadi orang beriman. Tapi ketika manusia masuk ke alam dunia inilah yang ternyata merubah manusia yang dulunya beriman pada Allah menjadi kafir.
Kekafiran itulah yang menyebabkan seseorang nanti bangkit dari alam kuburnya pada hari kiamat, wajahnya berubah menjadi hitam kelam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beruntung sekali orang-orang ketika dia masuk alam dunia, dia pegang teguh keimanannya, dia tidak goyah, dia tidak lepaskan itu, maka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang bersinar, yang bersih, putih. Maka malaikat pun mudah. Wajah-wajah yang cemerlang silakan pergi ke dalam surga. Wajah-wajah yang hitam kelam maka akan diseret oleh malaikat untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu ayat yang menggambarkan tentang kehidupan nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu satu kenikmatan ketika kita masih diberikan kehidupan, maka perbanyaklah amal ibadah supaya wajah kita nanti bangkit dalam keadaan putih bersih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah amal ibadah, cari supaya kita mendapatkan naungan Allah, kemudian dibangkitkan oleh Allah, dihisab paling depan, tidak kepanasan terlalu lama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang beriman sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis sahih di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Beliau sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Bahwa kaki kita ini tidak bisa bergerak nanti pada hari kiamat kecuali setelah ditanya 4 hal. Ditanya oleh Allah tentang umur kita, kita gunakan untuk apa? Maka gunakanlah usia kita untuk kebaikan. Hadirin, kita bisa menjawab pertanyaan Allah, umur kita gunakan dalam kebaikan. Allah tanya pula tentang anggota tubuh kita. Sebagian riwayat masa muda, Allah tanya, untuk apa anggota tubuh yang aku berikan kepadamu? Maka gunakanlah anggota tubuh ini untuk kebaikan. Hadirin, supaya kita bisa menjawab dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tanya tentang ilmu. Ketika kita ditanya, maka gunakanlah ilmu kita, tuntutlah ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan tuntutlah ilmu supaya dikenal sebagai orang yang ilmuwan, tapi carilah ilmu untuk diamalkan dan diajarkan. Maka ketika kita mempunyai ilmu, kemudian kita amalkan dan kita ajarkan, kita punya jawaban yang pas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi orang selamat. Yang keempat hadirin, itu tentang harta kita. Apapun juga yang kita punya, rumahmu kamu pakai untuk apa? Mobilmu kamu pakai untuk apa? Uangmu kamu pakai untuk apa? Motormu kamu pakai untuk apa? Maka ketika kita bisa menjawab untuk kebaikan, selamatlah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم إلهنا وإلهكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة سووا صفوفكم استقيموا وتراصوا يرحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من
يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسر به ما في بطونهم والجلود كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها فذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها